sebetulnya konstruksi kasus ini sudah sejak tahun 2019 ya. Noel itu sebetulnya ia tahu tapi ia tidak menghentikan. Ia punya kesempatan untuk melakukan itu tapi tidak ia lakukan. Ia membiarkan, bahkan ia meminta dan bahkan ia menerima 3 miliar, Bang David. Ya, sebenarnya kan kalau keterangan Ketua KPK kemarin kan sebenarnya itu 3 miliar itu dalam beberapa tahapan-tahapan setoran dari sekian nilai ya, dan itu akumulasi 3 miliar itu total. Nah, sebenarnya gini, yang kemarin saya sampaikan juga di teman-teman media di sebelah bahwa ini harusnya tidak hanya menyasar kesalahan seorang Noel semata sebagai wamen. Ini sistem di dalam kementerian yang tidak berfungsi dan tidak berjalan secara baik. Di sana ada inspektorat. Di mana fungsi inspektorat? Ya, termasuk juga Mas Yudi ya, artinya selama 2009 sampai hari ini itu kita bisa memvonis bahwa ternyata dalam fungsi KPK tidak hanya penindakan kan, tetapi sebelum penindakan ini pencegahan. Ya, jadi pencegahan ini yang tidak berjalan. Kalau 2019 sampai hari ini itu sudah 6 tahun, harusnya di mana fungsi pencegahan selama ini kan? Jadi itu yang tidak terjadi. Jadi sebenarnya kesalahan ini bukan kesalahan seorang Noel saja, tetapi satu sistem ya yang sudah carut marut, yang harus dibenahi secara total. Nah ini kalau mau serius saya bilang Noel ini sudah representasi dari seorang aktivis yang ada di pemerintahan, seorang relawan, seorang mantan pelaku-pelaku politik lapangan, dan ini sangat disayangkan kalau misalnya hanya berhenti pada case menghukum saja. Nggak bisa pada sampai itu saja. Ya, ini karena ini sistem begitu yang Anda katakan tadi, Bang David. Apakah Anda mau mengatakan bahwa sebetulnya KPK membiarkan itu terjadi? Ya, bisa jadi kita menganggap itu karena salah satu tugas KPK itu tadi kan. Jadi selain apa tadi, Mas Yudi? Selain penindakan, pencegahan. Nah, pencegahan yang belum, dan itu yang membuat sistem carut marut di seluruh sisi itu yang terjadi sampai hari ini. Kalau kemarin dikatakan bahwa korupsi itu tidak hanya personal orang, tetapi sudah menjadi budaya, menjadi sistem karena ada perangkat-perangkat yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dan satu hal lagi, Mas, publik ini harus juga punya kecerdasan hukum, kecerdasan politik melihat case ya. Bagaimana ketika kasus Lembong dan kasus Hasto itu justru dipandang publik sebagai proses kriminalisasi. Ini yang celaka sekali ya. Akhirnya kan di situ KPK, kejaksaan itu menjadi ambigu, menjadi ragu di dalam proses-proses ke depan karena harus berlawanan dengan opini publik yang salah. Ya. Nah, itu yang publik harus memberikan ruang kesempatan full kepada lembaga penegak hukum KPK, kejaksaan untuk diberikan powerful oleh dukungan publik untuk melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran korupsi. Karena korupsi ini kan extraordinary crime. Jadi tindakannya juga harus extraordinary. Baik, saya ke Mas Yudi sudah sejak tahun 2019 ya prakteknya berlangsung. Tapi kok pada saat Immanuel Ebenezer menjabat 2 bulan baru keungkap begitu loh? Ya, mengapa korupsi itu lama ya terungkapnya? Ya karena memang mereka bermain di sistem mereka, kemudian mereka membentuk kerajaan kecil dan kemudian di sana orang-orangnya saling solid ya, sehingga mereka bermain di ruang tertutup ataupun di ruang gelap. Tapi ya selalu saya katakan bahwa kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Memang agak sulit sekali menembus ya orang-orang ini, bagaimana cara bermainnya, ya di mana rekening penampungannya, ya ke siapa saja alirannya. Tetapi kan kita bisa melihat bagaimana kemarin KPK menyampaikan bahwa ada informan ya dari buruh ya yang menyampaikan kepada KPK dan akhirnya terjadilah operasi tangkap tangan tersebut. Ya, saya memahami bahwa aktor intelektual ini kan dari awal kan tentu bukan Bang Noel ya, karena ini kan di 2019 kita juga harus jujur tentang itu gitu ya, bahwa dia tetapi kan kemudian ya kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini kalau dari pola yang sama ternyata mereka mampu untuk bisa ya memendam pimpinan-pimpinannya
ya dengan uang, sehingga praktek-praktek yang mereka lakukan itu tetap berlanjut. Ya memang kadang-kadang andaikan dulu Bang Noel langsung lapor KPK atau apa, tapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur gitu ya. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana perbaikannya. Ini sangat menarik loh, kasus di Kemenaker Trans. Saya tidak pernah menemukan di suatu kementerian begitu ada kasus. KPK kan sebelumnya di bulan Juni atau Juli itu kan menangani kasus terkait dengan tenaga kerja asing. Modusnya sama, ada perusahaan agen-agen yang menjadi calo-calo juga, yang menjadi pengumpul Ya. uang. Ada orang-orang dari kementerian, kok mereka nggak tiarap? Ini masih berlanjut loh, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya terkait apakah ini ada politik atau, saya katakan berdasarkan konversi pers dari KPK, justru saya melihat bahwa ini seperti blessing in disguise bagi KPK, bahwa kan mereka kan yang mereka target kan adalah koordinatornya. Kan terlihat sekali itu dari kronologisnya, koordinatornya, kemudian ada dirjennya, kemudian ada direkturnya. Mereka lah semua yang menjadi sistem korup di Kemenaker Trans, terutama di masalah sertifikasi K3 ini gitu ya. Nah sekarang bagaimana mereka, salah satu cara mereka mempertahankan supaya mereka nggak diganggu oleh pimpinan mereka, atau tadi Pak David bilang ada inspektorat, yaitu uang itu pasti mengalir. Jumlahnya yang ketahuan dalam waktu 1 kali 24 jam aja 81 miliar. Bagaimana nanti kalau sudah berkembang? Nah kembali lagi bahwa ternyata ya mereka mencoba kepada Bang Noel gitu kan. Dan akhirnya Bang Noel terima. Dan inilah yang menurut saya, ya saya selalu mengatakan kalau dalam seminar-seminar jangan pernah terima. Karena apa? Karena orang tersebut akan menyebut. Nah kan terlihat dalam OTT kemarin bahwa ketika ditangkap-tangkap dan sebagainya, ternyata mereka mengakui bahwa menyampaikan bahwa pernah ada penerimaan dari Wamen. Akhirnya kan Wamen juga ikut ditangkap dalam proses OTT tersebut, seperti itu. Jadi Ya. bagi saya ya bahwa saya sepakat dengan Bang David bahwa ini jangan sampai di sini. Jangan juga KPK istilahnya, kita sangat respect, bagus sekali, tapi jangan sampai ini yang pertama dan terakhir ketika menangani kasus-kasus kakap seperti itu. Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Tapi setidaknya bagi saya kasus ini sebenarnya udah voltoid lah. Udah Oke. sepertinya ya tinggal tadi. Makanya Bang Noel aja akhirnya memutuskan untuk berteriak amnesti gitu kan. Seperti itu. Jadi tapi sekali lagi memang keadilan hukum itu juga harus ditegakkan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa hukum itu seperti pisau ya. Jangan seperti pisau tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Jadi kembali lagi Mas Egan Ya. bahwa untuk kasus ini bagi saya sudah clear gitu kan.